Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Hewan Adi Suratman beserta jajaran pengampu mata kuliah Parasitologi Veteriner. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana akan melaksanakan proyek besokning berupa video. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil cacing fasciola. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Imam Rahman dengan NIM 2109511013. Perkenalkan, nama saya Nadine Agustina dengan NIM 2109511043. Perkenalkan, nama saya Nanda Octavia dengan NIM 2109511034. Perkenalkan, nama saya Nindya Beatrice Chandra dengan NIM 21030. Perkenalkan, nama saya Uni Sabrina dengan NIM 21095111035. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dalanata dengan NIM 2109511016. Baik, berikut merupakan anggota kelompok A2. Untuk selanjutnya, pemaparan materi. Cacing Fasciola gigantica seperti gambar di samping kanan saya. Fasciola spesies dapat diklasifikasikan ke dalam filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Digenea, famili Fasciolidea, dan spesies Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Pada umumnya, istilah fasciolosis digunakan untuk menggambarkan atau menentukan diagnosis. Penyakit HT ini dapat menyerang ternak pemamah biak seperti kambing, domba, kerbau, sapi, dan spesies lainnya. Selain di jaringan hati, cacing ini juga dapat tumbuh dan berkembang pada jaringan seperti otak, paru-paru, dan limpa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari Fasciola gigantica. Yang pertama itu ada kingdom, dia termasuk ke dalam kingdom Animalia. Selanjutnya filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, subkelas Digenea, ordo Echinostostomida, famili Fasciolidae, dan genus Fasciola, serta spesiesnya yaitu Fasciola gigantica. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas morfologi Fasciola gigantica. Fasciola gigantica bentuknya pipis seperti daun dan habitat utamanya di hati, maka dikenal dengan nama cacing hati. Tubuhnya pada umumnya lebih besar dibandingkan Fasciola hepatica dengan panjang 25-75 mm dengan lebar 12 mm. Bentuk yang lebih spesifik, lebih langsing, dan bahu yang lebih sempit. Ventral sucker lebih besar dibandingkan oral sucker. Fasciola gigantica lebih transparan dibandingkan Fasciola hepatica. Fasciola mempunyai batil isap mulut. Mulut menunjukkan ke faring dan esofagus yang bercabang dua, yang kemudian beranting-ranting banyak. Saluran pencernaannya adalah ruang gastrovaskular. Sistem ekskresi dimulai dari sel-sel nyala atau penyembur, terus ke saluran ekskresi longitudinal dan bermuara di bagian posterior. Adapun sistem sarafnya berupa sistem saraf pada planaria, yakni sistem saraf berupa tangga tali yang terdiri dari sepasang ganglion otak di bagian anterior tubuh. Kedua ganglia ini dihubungkan oleh serabut-serabut saraf melintang, dan dari masing-masing ganglion membentuk tangga tali saraf yang membentuk dan memanjang ke arah posterior. Kedua tali saraf ini bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini mengenai siklus hidup dari Fasciola. Nah, dalam tubuh inang, utamanya yakni ikan, ternak, dan manusia, cacing dewasa akan berkembang dalam hati lalu bertelur dalam usus. Nah, kemudian telur tersebut akan keluar bersamaan dengan feses.
Telur menetas menjadi larva dengan silia di seluruh permukaan tubuhnya atau kita sebut sebagai Miracidium. Nah, larva Miracidium ini akan berenang menjadi hospes intermediernya, yakni siput Limnea rubiginosa. Nah, larva Miracidium ini akan mati bila tidak masuk ke dalam tubuh siput air tawar tersebut. Setelah kurang lebih 2 minggu, Miracidium ini akan bersporosis. Larva tersebut dapat bereproduksi secara aseksual dengan cara pedogenesis dalam tubuh siput. Nah, kemudian larva sporosis akan berpedogenesis menjadi redia, lalu kembali berpedogenesis menjadi sekaria. Larva sekaria berekor, kemudian berubah menjadi metaserkaria, lalu keluar dari tubuh siput untuk kemudian mencari rumput yang berada di pinggir perairan. Nah, metaserkaria ini akan membungkus dirinya dan berubah menjadi kista sehingga dapat bertahan lama di rumput tersebut. Ketika ada hewan memakan rumput yang terdapat kista cacing ini, maka kista ini akan masuk di saluran pencernaan dan menembus dinding usus, kemudian masuk ke dalam hati menuju saluran empedu dan menjadi dewasa dalam beberapa bulan sampai bertelur. Nah, ketika telur keluar dari dalam tubuh melalui feses, maka siklus ini akan terus terulang kembali. Telur Fasciola dapat bertahan selama 2-3 bulan dalam keadaan lembab, yakni dalam feses, dan akan mengalami kematian bila berada di tempat yang kering. Nah, larva Fasciola yaitu Porokista, Redia, dan Sarkaria dapat bertahan 10-18 bulan dalam tubuh siput air Limnea rubiginosa tadi. Nah, sedangkan Metaserkaria dapat bertahan 3-6 bulan saja menempel di rerumputan bila kondisinya lembab. Nah, lalu cacing ini dapat hidup dalam hati hewan selama 1-3 tahun. Itulah sedikit penjelasan mengenai siklus hidup dari Fasciola. Terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Fasciolosis adalah penyakit cacing penting yang disebabkan oleh 2 trematoda, yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Fasciola gigantica ini bentuknya pipih seperti daun dan habitat utamanya di hati. Tubuhnya pada umumnya lebih besar dibandingkan Fasciola hepatica dengan panjang 25-75 mikrometer dengan lebar 12 mikrometer. Bentuk yang lebih spesifik lebih langsing dan bahu yang lebih sempit. Ventral sucker lebih besar dibanding oral sucker. Fasciola gigantica terlihat lebih transparan jika dibandingkan dengan Fasciola hepatica. Baik, ya selanjutnya saya akan membahas saran-saran yang dapat kelompok kami berikan kepada para peternak setelah kita semua membahas tentang apa itu cacing Fasciola dan bagaimana siklus hidupnya dan lain-lainnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Namun kali ini saya akan membahas sedikit tentang cacing Fasciola. Jadi cacing Fasciola ini umumnya menyerang ternak yang masih muda. Jadi ternak yang masih muda ini sangat rentan untuk terkena cacing Fasciola. Kemudian para peternak juga banyak yang meremehkan cacing Fasciola ini karena tidak langsung menyebabkan kematian atau memiliki tingkat kematian pada ternak yang sangat kecil. Namun sebenarnya cacing Fasciola ini meningkatkan kualitas dari ternak yang dimiliki oleh para peternak itu sendiri. Karena cacing Fasciola ini umumnya menurunkan kualitas dari susu yang dihasilkan oleh ternak, kemudian menurunkan kualitas dari daging yang dihasilkan oleh ternak, kemudian lain-lainnya yang mana hal tersebut sebenarnya berdampak ekonomi yang cukup besar bagi para peternak, namun kurang disadari oleh peternak itu sendiri. Kemudian dari mana sih cacing Fasciola? Mungkin juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi cacing Fasciola ini bisa berasal dari siput. Jadi saran-saran yang dapat kelompok kami berikan itu ada beberapa hal. Namun secara umum kita dapat melakukan pencegahan dengan pemberantasan dari vektor penyakit itu sendiri,
yaitu yang berasal dari siput. Jadi beberapa saran yang dapat diberikan yaitu dengan yang pertama dengan melakukan pemeliharaan itik atau bebek di sekitaran pengembangan ternak itu sendiri, karena itik dan bebek sangat menyukai siput. Jadi siput tersebut dapat terkurangi atau jumlahnya tidak akan menambah jika ada ternak bebek di sekitar ternak sapi atau ternak yang ada di peternak tersebut. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan tidak menernakan hewan-hewan atau hewan ternak yang dimiliki oleh peternak di sekitaran lubang-lubang air atau saluran-saluran air, karena yang kita ketahui siput itu sangat menyukai daerah yang lembab. Jadi kalau bisa peternak-peternak bisa menghindari saluran-saluran air yang ada di sekitar tempat untuk mereka beternak. Kemudian yang terakhir ada dengan tidak mencabut atau memotong rumput-rumput yang ada di sekitaran daerah tempat ternak tersebut, karena rumput-rumput juga dapat membantu untuk tidak menjadi tempat berkembangnya siput. Sekian saran yang dapat kelompok kami berikan. Terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan-penjelasan yang dapat kelompok A2 berikan mengenai cacing fasciola. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga saya di sini ingin mewakili teman-teman, ingin berterima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami memaparkan materi-materi. Diharapkan saran dan masukan sehingga kelompok kami akan lebih berkembang di kegiatan selanjutnya. Saya akhiri para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.